Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau menceritakan tentang CTKI Korea yang gagal terbang cuma gara-gara ini. Kira-kira gara-gara apa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Nggak panjang lebar, nggak ngalor ngidul, langsung kita bahas aja. Ini sebut saja salah satu CTKI Korea, namanya Samba ya. Samba, bukan bukan ntar ditembak. Yowes, ini singkat cerita beliau mengikuti ujian CBT, tetapi CBT beliau yang dilalui Mas Samba ini adalah CBT X atau CBT khusus. Yang tentunya CBT khusus ini mungkin teman-teman yang belum tahu, ini dalam 1 tahun bisa mengikuti selama 4 atau 3 kali ya. 4 kali kayak buat yang tahu tolong komentar bener 4 kali nggak? Sepertinya 4 kali. Yowes, Mas Samba ini ikut CBTX. Alhamdulillah karena Mas Samba ini pernah kerja di Korea 4 tahun 10 bulan. Tentunya Mas Samba cerdas dong, bahasa Koreanya luanya. Terus ditambah lagi belajar lagi di LPK. Karena CBTX ini tentunya ada materi-materi khusus. Maksudnya khusus kejuruan yang ada kayak hitung-hitungan, rumus-rumus, CNC dan lain-lain tentunya. Akhirnya setelah mengikuti proses belajar dan ujian CBT ini, alhamdulillah Mas Samba ini lulus 1 kali ujian nggak pakai ngulang-ngulang guys. Wes, alhamdulillah banget. Terus nunggu SLC, akhirnya Mas Samba ini seperti teman-teman pada umumnya menunggu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, karena Mas Samba ini merupakan seorang yang positive people. Akhirnya alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan, nggak begitu lama dapat SLC. Dilihat dong SLC-nya, SLC Mas Samba ini setelah dilihat ternyata loh, kok pabrikku yang lama. Ini seneng banget Mas Samba dong, karena Mas Samba ini nggak tahu kalau misal orang yang pernah ke Korea terus mengikuti ujian itu otomatis kalau misal kita udah lulus, sudah sending itu akan dikasih tahu ke pabrik terakhirnya, ini karyawanmu ikut ujian lagi, proses lagi, mau kamu ambil enggak? Karena membutuhkan otomatis langsung diambil. Karena tentunya kalau ngambil karyawan yang pernah kerja di pabrik itu otomatis nanti nggak usah ngajarin begitu banyak lagi karena udah ngerti kerjanya tentunya. Yowes, kerjanya bagus diambil lagi. Dan singkat cerita ini Mas Samba mendapatkan jadwal prelim yang diumumkan di BP2MI sekarang, yang dulu masih BNP2 TKI. Oh ya, kejadian ini terjadi udah agak lama ya. Ini Mas Samba temen satu prelimku pada tahun 2017. Halo Mas Samba, apa kabar? Semoga sehat selalu dan sukses di Indonesia ya Mas yo. Ya wes. Mas Samba prelim seperti biasa. Mas Samba ini seseorang yang tak bilang itu di antara teman-teman lain, Mas Samba ini paling kelihatan ganteng, nyentrik, pakaiannya pun bagus. Terus dari gaya dan penampilannya, jam tanganan gini, bener-bener keren guys, asli keren-keren. Bagus. Yowes. Terus Mas Samba ini mengikuti prelim yuk selayaknya umumnya, tahap-tahapan ada medical check up lolos, ada cek validasi apa maksudnya dokumen-dokumen lolos juga, hingga akhirnya kolomnya turun selesai prelim pun selesai dengan normal, dan akhirnya Mas Samba pulang ke kampung halaman untuk menunggu CCVI terbit. Sebenarnya pas masa prelim itu udah ada beberapa temen yang CCVI-nya langsung terbit itu ada, tetapi CCVI Mas Samba ini belum terbit, termasuk CCVI ku waktu itu juga belum terbit. Terus hingga akhirnya pas sampai di kampung itu kan karena ada
kayak sharing-sharing itu ya, cerita-cerita dari grup gelombang per gelombang, gelombang prelim, atau ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 kan dulu dikelompokkan gitu loh. Ya wes, aku di gelombang berapa aku lupa pokoknya. Grup siapa apa gitu koyo. Pokoknya itu di grup terus pada tanya-tanya, "Gimana CCVI-mu udah terbit belum? Kamu udah terbit belum?" Dan akhirnya Mas Samba ini nge-share celing gitu. Dan ini CCVI Mas Samba ini ditolak, guys. Terus ditolak, teman-teman pada nanya dong, kok ditolak kenapa? Ditolak kenapa? Hingga akhirnya Mas Samba ini cerita melalui sharing bahwa aku nggak tahu kalau Mas Samba ini sebenarnya CBT X itu nggak tahu. Tahuku pas begitu CCVI beliau ditolak. Terus setelah selling, ternyata Mas Samba ini waktu di Korea itu pernah membawa mobil, membeli mobil, karena sebagai TKI di sini banyak banget TKI juga yang membeli mobil juga. Untuk teman-teman yang baru, ini bisa untuk dijadikan pelajaran tentunya. Terus membawa mobil, tetapi Mas Samba ini nggak pernah terjadi insiden kecelakaan atau apa, nggak pernah guys sebenarnya. Tetapi ada satu kejadian ketika Mas Samba ini baru keluar dari, tinggalnya kan di one room gitu, baru keluar dari one room dan di dekatnya itu ada satu polsek. Terus tiba-tiba diikuti polisi, terus diberhentikan dan ditanya surat-surat. Nggak tahu entah kenapa, entah dilihat dari gelagat nyetirnya atau apa, aku kurang tahu juga. Mas Samba pun nggak ngerti. Nggak, akhirnya Mas Samba diperiksa. Karena Mas Samba tidak memiliki SIM, otomatis ini terjadilah penilangan. Mas Samba ditilang, nggak punya SIM, dan harus melakukan persidangan untuk nebus ini, nebus apa? Surat tilangnya loh. Ya wes, akhirnya Mas Samba itu sidang, terus didenda. Waktu itu dendanya itu pokoknya 500.000 lebih, saya ingatku deh. Ya wes, hingga akhirnya 500.000 lebih. Pas waktu itu beliau itu baru 3 tahun di Korea, belum ada, maksudnya belum perpanjang loh. Dan pas perpanjang ini Mas Samba ini mengalami satu hal yang sulit guys, karena ini harus membersihkan nama baik. Meskipun udah sidang, tetapi harus membersihkan nama baik di pengadilan, hingga sajangnya ini ngurus, hingga akhirnya Mas Samba ini masih bisa diperpanjang. Otomatis ini namanya udah bersih dong sebenarnya. Tetapi entah kenapa ini pas program CBT ini kok nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa rekom reentry CBT ini, nggak bisa. Yo, yang bisa saya pelajari, saya sharing-sharing selama di sini juga, ternyata karena ya disebabkan kasus Mas Samba ini termasuk kasus yang agak berat, dinyatakan dengan denda yang melebihi 500.000 won. Dan kalau misal dendanya kurang dari 500 won, menurut informasi yang saya dapatkan dari sharing teman-teman, itu masih bisa guys. Karena ada teman juga yang pernah kasus ditilang pakai motor, tetapi dendanya itu cuma sekitar 300.000 won, dan itu masih bisa ngikuti CBT dan lancar masuk ke sini kok. Jadi mungkin cukup sekian cerita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk lebih bijak dalam tinggal di Korea, tentunya lebih berhati-hati juga. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya, mau sharing-sharing, boleh tanya, boleh sharing. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan saya. Bisa DM di Instagram, di komentar, ataupun di manapun boleh lah. Nanti kalau misal saya nggak tahu, tak tanyakan ke yang lebih tahu. Pokoknya tetap semangat, tetap bijak dalam mengambil keputusan, dalam melangkah. Semangat terus pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.